Jadi boleh dengarkan cita-cita dari teman-temannya ya. Nah, coba di sini siapa yang mau berbagi cita-citanya ke depan? Ayo, sekarang dari ke depan mau menceritakan tentang cita-citanya. Coba, ayo. Ya, saya Bu. Bisa sini tepuk tangannya dong. Ayo, coba cita-citanya. Halo teman-teman. Hai. Jadi saya akan menceritakan cita-cita saya. Cita-cita saya tuh menjadi seorang dokter. Akan menjadi seorang dokter agar bisa menyembuhkan banyak orang. Nah, semua cita-cita itu bagus. Bisa tadi pengen jadi apa? Dokter. Ya, misalnya mungkin banyak orang. Semua cita-cita juga mulia. Ya, asalkan kitanya mau belajar, berusaha dan tidak mudah. Benar. Nah, di sini anak-anak sudah menceritakan cita-citanya masing-masing ya. Nah, menurut anak-anak di sini, apa sih? Tadi ada yang pengen jadi apa? Jadi dokter, ada yang pengen jadi korban, ada yang pengen jadi polwan, ada yang jadi petani. Nah, mengapa profesi tersebut itu penting bagi teman-teman dan juga masyarakat sekitar? Coba ada yang mau menceritakan kenapa sih teman-teman pengen menjadi seorang guru? Apa sih tugasnya menjadi seorang guru? Bisa Ibu, kenapa saya ingin menjadi polwan? Karena agar masyarakat itu bisa mematuhi peraturan lalu lintas, jadi dia tidak lagi kelabakan lagi. Jadi penting deh buat di jalanan saya. Betul sekali. Jadi polwan itu tugasnya yaitu menata tata tertib lalu lintas. Nah, di sini ibu punya contoh berbagai profesi. Di sini coba ada tahu nggak ibu profesinya sebagai apa? Guru. Nah, di sini ada sebagai apa lagi? Dokter. Dan juga ada Petani. Nah, di sini coba kan tadi udah dijelaskan ya apa sih manfaat profesi sebagai apa sih manfaat cita-cita sebagai guru, apa sih manfaat cita-cita sebagai dokter, sebagai pengusaha, sebagai petani. Nah, apa sih kira-kira sikap yang harus dimiliki agar dapat menjalankan profesi tersebut? Coba sikap apa yang harus dicerminkan? Coba siapa yang mau jawab? Kira-kira sikap apa ya? Kalau aku jadi dokter, kira-kira sikap apa yang harus dimunculkan? Ketika aku jadi guru, Aku Bu. apa coba? Kan saya pengen jadi pengusaha. Nah, sikap yang dicerminkan itu kita harus kayak misalkan jujur juga Bu, biar nanti misalkan pembeli-pembeli juga percaya sama penjualan kita, terus banyak juga yang beli. Nah, itu sebagai pengusaha betul sekali. Coba sikap apa sih yang harus dimiliki sebagai guru? Ada yang tahu nggak? Tanggung jawab itu. Kenapa lah? Ada lagi? Coba sebagai guru harus apa ya? Harus berani Bu. Nah, di sini ibu mau anak-anak semua diskusi sama temannya untuk mencari informasi mengenai tugas, manfaat, serta sikap yang harus dimiliki dari cita-cita anak-anak sendiri ya. Coba yang tadi ada yang bisa pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi pengusaha atau polwan. Nah, coba sikap apa coba dimiliki ya? Kita diskusi apa sih sikap apa yang harus dimiliki? Nah, coba siapa yang berani menceritakan hasil dari diskusi sama teman-temannya tentang cita-citanya? Boleh? Saya Bu, Gimana? saya kan ingin menjadi polwan, jadi manfaatnya itu untuk masyarakat bisa menertibkan di jalan raya. Terus sikap yang bisa dimiliki itu harus disiplin dan berani. Nah, coba tepuk tangan dulu buat kita. Nah, sekarang dari setiap cita-cita, setiap profesi itu memiliki tugas dan juga manfaatnya berbeda-beda. Tetapi semuanya juga penting bagi masyarakat. Untuk meraih cita-cita diperlukan sikap disiplin, tanggung jawab, kerja keras, jujur dan juga pantang menyerah. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa untuk meraih Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa untuk mewujudkan cita-cita kita harus rajin belajar, disiplin dan bertanggung jawab. Menurut anak-anak, apa itu sudah cukup? Belum. Nah, sebagai umat muslim, selain berusaha, kita juga harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara Islam mengajarkan kita untuk meraih cita-cita.
Coba anak-anak amati gambar yang di depan. Setelah kalian mengamati gambar yang di depan, coba kalian diskusikan. Yang pertama, apa perbedaan kedua gambar tersebut? Yang kedua, perilaku mana yang sesuai dengan ajaran Islam? Dan yang ketiga, kenapa kita harus berikhtiar sebelum berdoa? Coba kalian diskusikan dulu bersama teman-teman. Sudah Pak? Nah, boleh. Coba siapa yang mau jawab terlebih dahulu? Saya akan jawab yang nomor 1. Nah, perbedaan dari gambar yang tadi itu, yang satunya tidur-tiduran, males, dan sedangkan gambar yang satu lagi dia rajin belajarnya. Seperti itu. Coba selanjutnya siapa? Aku Pak. Boleh. Nah, perilaku yang sesuai dalam ajaran Islam itu yang gambar pertama, karena gambar pertama itu sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Yang selanjutnya? Saya Pak. Boleh. Soalnya kalau kita berdoa agar semuanya dilancarkan, belajarnya, ilmunya bermanfaat. Seperti itu Pak. Yaitu ikhtiar. Untuk penguatan kita, ikhtiarnya itu berusaha dengan sungguh-sungguh doa, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan usaha terbaik, bahwa cita-cita dapat diraih melalui kerja keras, disiplin, tanggung jawab, ikhtiar dan doa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk berusaha sebelum mengharapkan perubahan. Baik, di sini Bapak mempunyai KPD akan merevisi ya. Coba kalian isi dulu ya KPD yang sudah Bapak berikan. Coba kalian isi dulu KPD yang telah Bapak sediakan ya. Bisa. Ya. KPD yang Bapak berikan yang pertama yaitu coba tuliskan nama sama kelas kalian. Pilih salah satu cita-cita yang kalian inginkan ya. Dan yang selanjutnya, kenapa kalian memilih cita-cita tersebut. Nah, KPD yang kedua, coba diskusikan dengan teman-teman kalian untuk melengkapi tabel yang ada pada KPD tersebut. Dan KPD yang ketiga, coba amati lalu jawab pertanyaan yang ada dalam KPD tersebut. Mengerti? Mengerti Pak. Silakan ke depan. Udah selesai Pak. Sudah. Dah.
dan berani. Boleh. Kasih tepuk tangan semuanya. Untuk kesimpulan materi kita hari ini yaitu untuk mewujudkan cita-cita kita harus rajin belajar, disiplin, bertanggung jawab, memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal padanya. Dengan melakukan sikap-sikap tersebut kita akan menjadi pribadi yang baik ya. Semoga budaya kita hari ini cukup sekian. Terima kasih. Untuk siapa yang mau memimpin doa kita? Siapa? Boleh. Siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Jumpa lagi sama Bapak di pertemuan selanjutnya. Dadah.